pertemuan ieu tangtos ieu luar biasa menurut simkuring. Ada makna-makna yang memang luar biasa, tantos bisa berbagi pengalaman, ilmu gitu ya. Termasuk bagaimana relasi, potensi untuk pengembangan kepemudaan khususnya panginten di Kecamatan Cipongkor ya. Ketua Karang Taruna unit hatur nuhun, Bu Dewa nuhun pisan tos tiasa ngadampingi kaya tempat. Bicara tentang masalah tadi ngupingkeun anu naon disebatkeun ku gurunya kurang sarea apa yang sudah lakukan pembinaan kepemudaan di dia nyata membangun karakter pemuda nyata membangun karakter. Apa itu karakter itu? Karakter itu adalah seluruh kualitas ya, kepribadian, potensi, cara berpikir ya, terus juga cara berkomunikasi ya, perilaku, itu karakter namanya. Tadi sudah banyak yang dilakukan, diantaranya adalah mampu merubah sebuah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Itu adalah berarti melakukan sebuah proses perubahan karakter dari negatif menjadi positif, dari yang tidak tahu menjadi tahu ya, dari yang tidak mengerti menjadi paham. Itu adalah karakter namanya, proses pendidikan karakter. Di Karang Taruna tugas utamanya adalah tadi membentuk karakter kepemudaan, mulai kepemudaan di desa sampai pada kepemudaan tingkat nasional. Apa sih pengertian Karang Taruna? Ini banyak juga yang belum paham nih tentang masalah Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah wadah berhimpun kepemudaan ya, dari usia 13 tahun sampai 45 tahun yang bertugas adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial menuju ya kesejahteraan pemuda. Namun masalah sosial teh tadi sudah digambarkan ke guru. Masalah narkoba, ya, itu masalah sosial. Kemiskinan, kemangguran, SDM, ya, peningkatan kualitas ya diri, itu adalah masalah sosial. Gitu. Termasuk tadi mungkin ya jompo, gitu kan, gitu. Kriminal, gitu. Itu adalah masalah sosial. Geng motor, itu masalah sosial. Dan ternyata masalah sosial itu memang hari ini kondisinya banyak ya dimiliki oleh usia-usia muda. Ini yang terjadi. Jadi tugas kita itu sebetulnya membantu pemerintah level di tingkat unit atau RW sampai tingkat nasional. Dalam konteks tugas yang tadi menyelesaikan masalah-masalah sosial. Jadi saya sudah terbantu nih sama pun guru padepokan di dia bagaimana merubah karakter pemuda ya, dari yang tadi ya ex narkoba, ex kriminal gitu ya, termasuk bagaimana melayani konseling gitu. Ini sudah terbantu tugas kita. Tapi memang kalau saya lihat ya, ini PR kita besar sebetulnya, PR kita besar. Saya punya tugas ya, yang hari ini memang lagi kita rintis, mengembalikan pemuda dari kota ke desa. Kenapa saya punya cita-cita ingin membalikan pemuda dari kota ke desa? Karena permasalahan sosial itu sebetulnya berangkat dari kota ke desa. Orang kerja gitu kan ke kota gitu. Di kota dia tercampur dengan budaya seks bebas kan gitu ya, budaya pergaulan bebas, budaya yang tidak sesuai dengan kultur kita dibawa ke desa ketika mereka pulang. Bukan potensinya, tapi budaya jeleknya yang dibawa ke kita. Kenapa? Karena di kitanya belum matang anak-anak
ya, pemuda itu belum matang, mereka sudah ke sana. Mungkin berangkat ke kota niat kerja, niat sekolah gitu kan, berbagai niat lah gitu. Pas pulang ke rumah, ke kampung gitu, hanya transit tapi membawa budaya yang negatif. Saya ingin justru maknanya adalah pemuda pulang dari kota ke desa itu harus melakukan sebuah proses perubahan yang lebih baik. Apa misalkan ya, salah satunya pada konteks menyelesaikan masalah pengangguran misalkan. Orang ke kota, dia anggap saja kerja gitu. Mau jadi kuli, mau jadi pekerja misalkan dalam konteks pabrik gitu. Dia di sana digaji misalkan di pabrik itu UMR ya. Anggap UMR Kota Bandung itu 3.200.000 gitu ya. Mau tidak mau mereka tidak mungkin bisa kerja di kota Bandung gitu. Berangkat di Dugdag tiap hari, pasti kos di sana. Gitu. Kecil-kecilnya kos lah ya. Gitu. Kos di Bandung itu rata-rata paling murah gitu ya. 500.000 sebulan, itu paling murah gitu. Sampai ada yang 3 juta katanya sasasi. Ya kita ambil yang termurah saja gitu, 500.000. Untuk biaya kos saja dia sudah terpotong dari 3.200.000 itu 500.000. Tambah biaya hidup minimal sehari itu 50.000 paling minimal, ngirit gitu. Makan 2 kali gitu. Komo lamun jeung ngarokok mah wah geus 100.000 eta sapoe teh gitu. Kan gitu. Ya mengirit 50.000 sehari. Berarti geus kapotong teh 1,5 juta. Gitu nya. Tina 3 juta teh. Jeung 500 tadi kan. Geus posisina geus 2 juta gitu. Lamun manehna teu naon pisan, kur mau pulang sabulan teh kur 1.200.000. Ku ongkos di jalan ke beak teh kur 500.000 nyampe ke rumahna mah gitu. Gayana pekerja gitu. Tapi tidak bisa membuat dia bisa mandiri sebagai pemuda. Saya melihat potensi di lokal kita itu sebetulnya banyak potensi. Naon sih di urang untuk jadi duit di lemur. Asal naon? Ada kemauan. Kan gitu. Ada kemauan, banyak bertanya bagaimana dia bisa mengolah potensi itu. Dimulai sampai kan nu kenal mah Icih di Bandung. Pan sampeuna mah di urang. Gitu. Nah, urang teu bisa gitu nyen sampe kaos Ma Icih, bisa keripik Ma Icih. Gitu. Dek level sabaraha oge. Dek level sampai 20 oge ladana gitu nya bisa. Gitu. Dan nyeuna teh hese. Gitu. Tapi naon problemnya? Problemnya di urang mah hoream ngawalan, hayang teh sukses we langsung budak pemuda teh. Mung ti nol teh gitu. Gitu. Mung merintis teh. Hayangna teh besar gitu. Terus kedua, ya, banyak program pemerintah yang masuk ke desa ini nggak pernah benar. Saya punya pengalaman, ya. Bantuan domba, bantuan sapi, bantuan ayam, gitu ya. Bantuan perikanan. Gak pernah ada yang bertahan lebih daripada 3 bulan. Padahal diberi modal dah, ya. Sakelompok teh 10 orang diberi modal 20 kan gitu. Berarti seorang 2. Lamun dia kreatif, kalau dia ulet sebetulnya. Doma itu setahun itu 2 kali minimal. Minimal dah, gitu ya. Lamun misalkan 2 detikna berternaknya berarti semoga opat setahun teh. Lamun bener dia gitu. Lamun bener. Jual indukna gitu nya setahun hargana misalkan punten 2,5 juta, 5 juta. Bisa dikembangkan kan lain deui jeung modal yang lain. Kunaon ulat. Da mun aya ngeureun cicing di lemur mah nya moal kawas balanjangan makan kawas di kota kudu meuli. Saaya-aya bisa hirup gitu. Nu kadua, orang bisa merubah tatanan di lembur, bisa melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tadi misalkan ya.
bisa ngelakuin pengajian bersama di lembur rumah gitu ya, bisa kerja bakti di lembur rumah gitu. Tapi secara ekonomi kita harus bisa mapan. Kumaha mapan tadi menggali potensi-potensi yang ada di lokal. Dan tidak selalu ukurannya adalah melakukan itu modal, mana modal nanggal baru melakukan, nggak perlu sebetulnya. Yang perlu adalah keinginannya dulu untuk sukses. Saya ingat betul ketika saya pertama kali jadi ketua KNPI. Karena sebelum saya jadi ketua Karantan ada ketua KNPI. Saya pada saat itu ditawarin pekerjaan. Saya dikasih 2 paket pekerjaan. Saya bukan pengusaha, ya, gitu. Saya terbuka modal. Tapi saya pengen tahu, gitu. Pekerjaan di Cipongkor, ya, SD Cipongkor 1, gitu. Saya ingat betul. Orang lain makan dijual pegawaian teh. Saya enggak. Saya pengen tahu. Saya lobby material, kan gitu. Anu gaweana diborongkeun di lobby, gitu kan. Saya ingat betul pada saat. Ternyata kerjaan pada itu 100 juta tuh pekerjaannya. Ternyata 2 paket itu kan 200 juta. Ketika kita olah sendiri, gitu. Itu bisa dapat keuntungan selama 45 hari itu adalah 40 juta. Coba, gaji naon 40 juta. Lamun ku urang langsung diterjunan, dilaksanakan, digeluti gitu. Ternyata gitu. Urang bisa kagaji selama 45 hari pekerjaan itu. Gitu ya, 40 juta. Dan modal 40 juta itulah yang sampai hari ini saya bisa melakukan apapun. Dari 40 juta itu. Gitu. Padahal saya pakai modal. Material ngelobi bukan material. Kan gitu. Dianyuk material ponake dibayar cair gitu kan. Ini hal yang kecil gitu. Nu gerjana saya di lobi diberek ku 5 juta heula penting sok gawean nucing beres. Gitu. Pokoknya diborongkeun sakieu gitu. Kayak geus beres-beres. Ternyata ku pola gitu saja saya ngerjakeun dipantau pekerjaan bagus dan sebagainya halnya dapat 40 juta. 40 juta inilah yang saya bisa membuat perusahaan ya. Bisa bagaimana hari ini bisa seperti hari ini. Dari nilai itu. Gitu. Jadi sebetulnya adalah ada nggak keinginan kita untuk bagaimana survive dulu dari hal yang kecil dulu gitu. Kemudian setelah kita ketahuan masalahnya, ketahuan problemnya atau ketahuan misalkan potensinya, geluti oleh kita. Jadi nggak selalu ukurannya modal. Yang kedua misalkan, saya pernah memberikan bantuan pada beberapa kelompok pemuda. Aya nu hayang sapi, aya nu hayang domba. Ya. Ternyata nggak pernah berhasil. Saya bilang begini, dijualnya ke saya, kan gitu. Saya beli itu. Ternyata sampai hari ini saya tiap tahun kok bisa menghasilkan dari sapi. Padahal saya bukan penerima. Saya hanya membeli dari mereka, gitu. Sampai hari ini saya setiap tahun lumayan kok keuntungannya dari sapi. Setiap tahun ngejual 20 sapi, setiap dek berlebaran rayagung, kan gitu. Sampai hari ini alhamdulillah. Gitu. Nu penting mah tadi, urang kudu siap lapar heula pemuda mah. Ulah hayang nanaon langsung menikmati, hayang nanaon langsung menikmati. Kan gitu hitungan bisnis mah nya, gitu. Ulah sampai urang makan anu bakal kurang itu tina modal. Lamun modal dimakan ke urang beak. Eta prinsipnya. Jadi modal itu justru harus katambahan ku keuntungan. Persentasenya jelas. 50% kurang dipakai, karena keuntungan 5% modalkan lagi. Ini yang sebetulnya harus dilakukan oleh kita. Di kita, di desa kita, gitu ya, banyak potensi mulai dari misalkan pertanian yang bisa diolah, ya, termasuk keterampilan-keterampilan yang lain. Di Karangtaruna itu ada yang namanya adalah web, usaha ekonomi produktif, yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Gitu. Wadahnya adalah web, gitu. Usaha ekonomi produktif. Di Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat banyak program web yang sudah dijalankan, tapi banyak juga yang mogok. Kenapa? Tadi terserius gitu. Saya meluncurkan program warung Karang Taruna gitu ya. Ternyata hanya berjalan 3 bulan gitu. Selain kesananya
warungna kosong gitu daya gitu nya teu bisa jalan deui gitu. Terus ya program misalkan pengolahan sampah hayang mesin pangmelikeun mesin jeung pengolahan sampah puluhan juta teu jalan gitu. Hayang naon deui cenah kamari teh gitu kan gitu. Pengembangan usaha ekonomi sekarang pada ayam petelur. Saya sekarang lagi fokus nih ke ayam petelur gitu. Saya tantang, berani nggak misalkan ngolah ayam petelur? Saya kasih ayamnya, pakannya dari saya, telurnya saya ambil, gitu. Satu rumah, detik udah gede-gede, kemudian di lumur melebal lahannya. Iya misalkan kieu we, didinya we. Nyi misalkan ngolah ayam 250 sih kieu we. Ayam petelur. Ya. Ayam petelur itu rata-rata bertelur 80% per hari. Berarti lamun 250 itu sekitar di angka 200 tas sehari. Bertelurna 210 ya. Bertelurna. Ya 210 ya. 210 ya, betul. Sehari bertelur. Telurna ya. Gitu. Lamun ku urang ge mah teu diedarkeun we ka urang diecer dia. Rata-rata paling dibelina 1.500 hiji telur. Dari warung mah 2.000 gitu nya. Kurang 500 we. Kali 210 sabaraha tah keuntunganna. Anggap ku pakan tah 50%, berarti urang total penghasilan per hari itu adalah sekitar di angka 120.000 sehari. Ngurus ayam petelur tuh capek. Pagi-pagi paraban ya, bersihan, sore copotan telur-telurna. Paraban deui. Kan gitu. Siang bisa aktivitas yang lain, kegiatan kepemudaan bisa jalan, kegiatan sosial bisa jalan, pengajian bisa jalan. Nah, itu capek teman-teman. Ini yang memang sebetulnya gitunya kembali kepada barudak pemuda. Saya sering mengatakan ya, ayat yang saya sampaikan ini menjadi suatu motivasi bagi saya. Innallaha la yughibbu qaumin hatta yughibbu anfusahum. Allah tidak akan merubah sebuah kaum kalau urang teu daek ngarubah dari sorangan. Da urang teh ditentukan sukses teh lain ku batur ku urang sorangan. Gitu. Sukses kita itu adalah oleh diri kita. Lain oleh tetangga urang, lain oleh kolot urang. Oleh diri kita. Dalamun urang nak geus panceg mah gitu nya, kuat lapar gitu. Insyaallah. Si Korun kan ceritanya jelas lah sejarah gitu ya. Tidak diberi domba 2 gitu. Sampai terkaya pada saat itu. Sampai teka urus tah, sampai ka ibadah kalupakeun. Kunaon? Ieu mah diambil positifnya nya si Korun itu, diambil positifnya. Berarti ku tekun gitu. Sampai kekayaannya berlimpah yang tidak luar biasa gitu. Ini dari sisi positifnya. Walaupun sisi negatifnya adalah dia menjadi lupa terhadap Allah. Tapi dari sisi positifnya bahwa dia bagaimana mencoba menekuni sesuatu itu dengan serius. Ari urang mah kan lobana cara naon geus aduh cenah kumahanya. Aduh teh itu teh doa kan teh. Lamun jelema loba ngeluh disusahkeun ku Allah. Sok. Aduh tuh rokok. Kukulingan nian rokok gitu karena geus ngeluh cenah naon ge gitu. Jadi lamun jelema loba ngeluh disusahkeun we kan disempitkeun kalau disempitkeun. Tapi lamun kita selalu optimis Allah buka jalannya itu mah dalil perintah Allah dan Allah itu enggak pernah tilar janji. Matak saya mah mohon maaf ya, saya itu mencoba menghindari hal yang begitu. Saya selalu optimis. Istri saya kadang-kadang soak gitu. Gitu. Kenapa? Karena terlalu optimis gitu. Tapi memang kita harus merancang hidup. Gitu. Lamun orang tahun ieu hayang A gitu nya. Kacapeuna B, minimal saya target 50%. Gitu. Geus ngalangkah urang teh. Tapi lamun urang tuh mimpi-mimpi aja dek ngalangkah kumaha. Moal pernah ngalangkah-langkah. Gitu. Jadi kita harus punya target. Saya selalu di Karang Taruna saja, mohon maaf, mungkin ini Kang Momo ya. Saya di Karang Taruna sekarang ingin membentuk misalkan
ya, mencerdaskan anak-anak Karang Taruna, minimal tidak boleh ada yang anak Karang Taruna ya lulusan SD. Minimal anak Karang Taruna itu harus S1. Kita fasilitasi tempatnya, perguruan tingginya gitu. Gratis kok. Asal dayak ta. Gitu. Karena lamun dia peningkatan kualitasnya berjalan, ya, dia juga akan meningkat SDM-nya. Ketika SDM meningkat, aksesnya akan mudah. Cara berpikirnya akan terbuka. Gitu. Ini yang kadang-kadang, mohon maaf, para pemuda itu tadi selalu segala sesuatu mau melangkah teh dana gitu. Padahal zaman nomor sekian. Nu yang paling utama mah orang adalah ya merancang dan melakukan dulu. Sampai di mana nih kemampuan kita? Hari kita terjebak selalu bahwa dana heula baru melangkah. Eta yang salah. Makanya jadi salah. Contohnya Kang ngomong gitu. Dana heula baru melangkah. Jadi rugi akhirnya. Dan selalu rugi. Kasihan contohnya jeleknya. Karena saya keras ke beliau ya. Harus teguh kalau mau lakukan sampai sukses. Encar sukses ngelangkah nilai mau bener nu ieu mah kagarap deui. Jadi lakukan dulu nih sampai titik-titik aman sukses gitu. Jadi kalau mau ditinggalkan keluarga tetap jalan gitu. Itu harus begitu. Ieu mah IG can gaya ngarangkak gitu nya. Kurang ditinggalkan nyeundeung baru pasti ieu mah jalan. Jadi harus continue. Harus konsisten, harus tekun bahasa Sunda nama gitu ya. Harus tekun, baru akan kelihatan nampak. Gitu. Apakah orang-orang sukses hari ini di nol dulu kok mereka semua? Gitu. Artinya ada proses yang bertahun-tahun dia geluti. Gitu. Contoh di Grimukti, mohon maaf ya, ku perelek sabulan sekali. Ya, biasa sacontang. Tapi lamun dikumpulkeun tina 100 contang sabaraha kilo beas. Gitu. Akhirnya dari sana dari perlek itu beli sound system, beli panggung. Ini Grimukti nih ya. Dari beas perlek. Gitu, dari beas perlek. Akhirnya buka perusahaan wajib. Anu sebuahnya penghasilannya adalah tadi untuk kematian. Tapi gaji baru nang gawe mah gitu. Tapi hasilnya buat kematian, buat kegiatan masyarakat gitu. Sampai hari ini sudah 3 tahun berjalan mereka berhasil. Malah mohon maaf gitu. Sound systemnya kan bisa disewakan, panggung bisa disewa. Nu hajat didinya kabeh kadinya udah kabeh Karang Taruna. Gitu. Kunaon? Padahal nggak ada bantuan dari luar. Gitu. Dari potensi anak-anak tuh ya anu konsisten heula sok ngarintis kumaha carana da ari geus berhasilan mah modal teh pada nalawaran geus berhasil mah kenapa orang ragu untuk memberikan bantuan da tadi sudah banyak PR ketika diberi bantuan teh teu jalan karena naon can melihat produkna gitu can ketempo langkahna can ketempo akses keberhasilan mana. Tapi lamun urang geus ngarintis, gitu. Terus memulai rintisan itu, insya Allah, ya modal itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Orang bakal belum datang kok untuk berinvestasi. Penawaran. Ini yang saya ingin sampaikan pada kawan-kawan. Ya. Jadi modal itu nomor sekian. Yang paling penting itu kita punya format heula, boga target heula. Terus dilakukan heula merintis dari nol. Kasar nama lamun urang hayang mulai misalkan bertelur hayam, minimal kanana aya gitu. Kan gitu. Ulah aya hayam, aya boga hayam ngurus hayam, kanang ge eueuh gitu. Kabul. Kan gitu. Lamun datang hayam di mana disimpen di mana? Kan gitu. Artinya gitu maksud saya urang geus nunjukeun bahwa kita serius lamun hayang doma mah kanangna saya doma saya kanang domana ulah hayang doma gitu nya kanangna eueuh pas datang doma atuh akhirnya dibawa dijingjing ke pasar akhirnya kan kanangna kan jadina gitu
Jadi maksud saya adalah sok mangga rintis oleh kawan-kawan program apapun saya support ya bagi pemuda karena saya senang dan target saya adalah tadi mengembalikan pemuda dari kota ke desa. Alhamdulillahirabbil alamin ngahaturkeun nuhun ka kersana Kang Haji oge kersana Ibu rasa rumpahan ka dieu sareng memasihan motivasi ka abdi sadaya jami-jami anu nuju berpikir ke arah kemajuan ngalengkah halu sakedik ayeuna panggitan tanaga langkung ageng alhamdulillah Kang Haji nya tanaga langkung ageng tekad langkung bulet ningan inti nama gali potensi ulet Kang Haji nya kesimpulanna panggitan kitu pamunya alhamdulillahirabbil alamin ngahaturkeun nuhun pamugi sing ngajantenkeun ibadah namanya pengalaman antos diuraikeun di payunan abdi sadaya urang sasarengan doa pamugi tepangna urang ieu sing janten wasilah lungsurna ridho ge rahmat sareng pangampuran Gusti Allah ka urang sadayana sing walatra sumawur manfaatna ka sepuh-sepuh urang anu kaleresan ayeuna tos mayunan urang ngantos di alam barzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa a'tana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa tub 'alaina innaka anta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahu rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.